Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai safari politik yang dilakukan oleh Puan Maharani ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kemarin Puan Maharani bersilaturahmi atau berkunjung ke DPP Partai Nasdem. Nah, kunjungan ini tentu saja dalam rangka menjalin komunikasi politik antara dua partai tersebut, teman-teman. Karena Puan Maharani melakukan itu atau berkunjung ke Ketua Umum Partai itu memang diutus oleh ibunya, Ketua Umum PDIP, yaitu Megawati Soekarno Putri. Yang menjadi pertanyaan kita, teman-teman, kenapa kok tidak Megawati yang datang ke Ketua Umum Surya Paloh? Karena beberapa berita yang lalu, teman-teman, bahwa komunikasi antara Megawati dan Surya Paloh ini sepertinya terhambat. Dan kemarin juga melontarkan beberapa sindiran dari Surya Paloh dan pihak Megawati juga menjawab sindiran dari Surya Paloh tersebut. Nah, ketika ada komunikasi yang tersumbat, apa tidak sebaiknya Megawati yang datang ke Surya Paloh? Tetapi ini mengutus anaknya supaya bertemu dengan Surya Paloh. Alasan yang disampaikan oleh Puan Maharani kenapa mendatangi pertama itu ke DPP Partai Nasdem. Katanya kantornya itu dekat dengan rumah ibunya. Nah, beberapa menit ini kalau menuju ke DPP Partai Nasdem ini sudah sampai. Kemudian yang kedua alasannya karena Puan ini menganggap Surya Paloh sebagai omnya. Dan Puan ini menganggap dirinya sebagai keponakan. Jadi istilahnya keponakan sama omnya, kalau bertemu ya akrab. Dan kalau kita lihat, teman-teman, ketika Puan Maharani datang ke DPP Partai Nasdem ini disambut hangat oleh Surya Paloh. Bahkan digandeng tangannya, dipeluk Puan Maharani ini oleh Surya Paloh. Itu artinya bahwa keduanya memang akrab dalam hal ini. Kemudian, teman-teman, terkait apa yang dibicarakan oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ternyata dua tokoh ini bertemu empat mata juga, teman-teman. Dan yang dibicarakan hanya mereka yang tahu apa yang dibicarakan. Tetapi saya menduga ini tidak jauh-jauh berkaitan dengan Pilpres 2024. Apakah akan membangun koalisi antara Partai Nasdem dengan DPP PDIP? Dan ini sangat mungkin terjadi, teman-teman, karena antara dua orang ini sudah bertemu dan membicarakan tentunya hal-hal yang substansi terkait kedatangan Puan kepada Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Kemudian, teman-teman, kalau kita lihat siaran persnya kemarin bahwa ditanya wartawan apakah mungkin akan mengusung Puan, pihak DPP Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan lihat saja perkembangannya. Karena kalau kita melihat atau menengok terkait Rakernas Partai Nasdem, itu yang diusungkan, direkomendasikan ada 3, yaitu Anies, Ganjar, dan Andika Perkasa. Apakah akan mengangkat di luar 3 orang ini? Pihak Surya Paloh lihat perkembangannya nanti. Jadi ini kan masih dinamis terkait koalisi di Pilpres 2024. Nah, teman-teman, terkait pertemuan antara Puan Maharani dan Surya Paloh, ini ada pendapat dari relawan, teman-teman, relawan Pak Anies Baswedan, bagaimana kalau nanti yang diusung itu adalah Anies Puan. Nah, kata relawan, teman-teman, tidak ada soal, tidak ada masalah. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari suara sulsel.id. PDIP bertemu Nasdem, relawan berharap paket Anies Baswedan Puan Maharani terwujud. Jadi ada yang mendukung, teman-teman, koalisi antara Anies sama Puan di Pilpres 2024. Jadi kalau harapan itu sah-sah saja, teman-teman, orang berharap. Karena di alam demokrasi orang bebas menyatakan pendapatnya, apalagi mengenai duet calon Pilpres 2024 yang akan datang. Hari ini PDIP sebagai partai pendukung pemerintah menyambangi Nasdem Tower, markas Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh yang digadang-gadang akan mendukung Anies Baswedan bersama PKS dan Partai Demokrat.
Jika koalisi Nasdem, PKS, Partai Demokrat bersama PDIP terwujud, maka harapan terjahitnya tenun kebangsaan setelah terbelah bisa diwujudkan. Beberapa relawan berharap paket Anies Baswedan dan Puan Maharani bisa terwujud. Konfederasi Relawan Anies, Korean, yang terbentuk untuk menjadi pusat koordinasi beberapa relawan Anies menyatakan tidak mempersoalkan paket Anies Puan. Muhammad Ramli Rahim yang didaulat memimpin Konfederasi Relawan Anies menyatakan bahwa prinsip relawan Anies sangat tegas. Bagi kami relawan Anies prinsipnya tegas, siapapun wakilnya, apapun parpolnya, yang penting Anies Baswedan presidennya. Tegas Muhammad Ramli Rahim dalam rilisnya Senin 22 Agustus 2022. Sementara itu, Irwan Usman yang didaulat memimpin DPP Jarnas milik Anies menyatakan bahwa paket Anies Puan meskipun dianggap berat dan banyak lembaga survei, tapi hal ini bisa menjadi solusi keterbelahan bangsa ini agar bisa padu melangkah demi masa depan yang lebih baik. Di lain pihak, Abdul Majid Salatu, Ketum DPP Rela Batin, menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan Anies Baswedan untuk menghadirkan Indonesia yang berkeadilan dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ketua Umum Forum Masyarakat Rantu Sahabat Anies, Forma Rasa, Nasrullah tidak mempersoalkan siapapun wakil Anies, juga tidak mempersoalkan apapun partai pengusung Anies. Yang penting Anies presiden, tegas Nasrullah. Nah, ini teman-teman suara dari para pendukung Pak Anies Baswedan. Tidak mempermasalahkan jika nanti pihak Nasdem menduetkan Anies Puan Maharani. Dan ini katanya untuk merajut kembali keterbelahan bangsa ini. Karena sebelumnya kan ada Kadrun, ada Cebong. Dan kalau kita lihat teman-teman di 2019 kemarin memang ada keterbelahan yang cukup serius bagi bangsa ini karena muncul dua kelompok yang berseberangan, yaitu antara Cebong dan Kampret pada waktu itu. Nah, kemudian ini nama Kampret diubah menjadi Kadrun. Nah, kali ini teman-teman ada upaya yang dilakukan oleh pihak Puan Maharani, teman-teman, bahwa Puan ini melakukan silaturahmi dengan DPP Partai Nasdem. Tujuannya ya ingin berkoalisi tentunya, bagaimana menarik Partai Nasdem dalam koalisinya PDIP. Karena saat ini teman-teman PDIP belum berkoalisi dengan partai lain. Saya tidak tahu kenapa PDIP begitu pede, percaya diri, tidak melakukan koalisi seperti partai-partai lain. Kalau kita lihat kemarin ada PKB sama Gerindra melakukan koalisi. Kemudian ada KIB, yaitu Partai Golkar, PAN, P3 melakukan koalisi. Dan ada wacana lagi yaitu Nasdem, kemudian PKS, Demokrat melakukan koalisi. Nah, sekarang PDIP sendiri teman-teman. Tentu saja PDIP akan melakukan upaya, melakukan manuver untuk menggait partai-partai lain supaya berkoalisi dengan PDIP. Jikalau teman-teman Partai Nasdem ini mau berkoalisi dan meninggalkan yaitu PKS dan Demokrat, maka itu tidak cukup 20% untuk mengusung calon presiden, maka gagallah oposisi yang saat ini berseberangan dengan pemerintah, yaitu PKS sama Demokrat. Jadi kalau bisa menarik Nasdem ke koalisinya PDIP, maka yang terjadi bahwa ini akan memperkuat posisi dari PDIP, walaupun PDIP untuk mengusung calon presiden ini tidak perlu berkoalisi. Tetapi dalam pertarungan Pilpres teman-teman, suara PDIP yang 20% tidak cukup untuk memenangkan Pilpres. Karena Pilpres itu butuh 50% plus 1 agar bisa menang dalam ajang gelaran Pilpres. Jadi memang mau tidak mau PDIP harus melakukan koalisi dengan partai lain. Termasuk ini Partai Nasdem teman-teman yang dicoba ditarik oleh PDIP supaya masuk koalisinya. Tetapi itu cukup beralasan teman-teman terkait manuver yang dilakukan oleh PDIP menggait suara dari Partai Nasdem. Tetapi semua itu tergantung kepada Pak Surya Paloh. Bagaimana komitmennya kemarin itu
yang sudah melakukan komunikasi dengan pihak Demokrat, dengan pihak PKS. Tetapi kalau misalkan Pak Surya Paloh solid melakukan koalisi dengan Demokrat maupun PKS, ini malah kuat teman-teman. Apalagi berkoalisi dengan PDIP. Apakah itu mungkin? Nah, semua serba mungkin teman-teman, karena politik kita adalah dinamis. Seperti yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, bahwa perkembangan politik ini selalu berkembang. Jadi lihat situasi apa yang terjadi ke depannya. Kemudian teman-teman dari pihak relawan Anies yang mengatakan tidak masalah kalau Anies ini diduetkan dengan Puan. Katanya ini untuk merajut kembali keterbelahan di masyarakat. Jadi tidak masalah, yang penting Anies presiden. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.